Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Adapun tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ketiga, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Yang keempat, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kemudian materi kali ini tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Yang pertama, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Dalam Quran Surat Al-Alaq 1-5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Adapun kewajiban menuntut ilmu itu bagi laki-laki dan perempuan, menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia. Karena jenis kelaminnya, dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim, laki-laki dan muslimah atau perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Adapun hukum menuntut ilmu, yang pertama fardu kifayah dan fardu ain. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Adapun keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang
berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Kemudian perilaku yang mencerminkan sikap memahami Quran surat At-Taubah 122. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seseorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungan dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Kita tetap harus menuntut ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.